Alhamdulillah ghafiril dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi Udah mulai. Ini kurang bersih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Qala ta'ala aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, dan pembina kita, tokoh masyarakat kita, Ayahanda Haji Muhammad Ali Yusuf. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi taat kepada Allah, dan terus membimbing kita sebagai anak-anaknya. Yang sama-sama kita hormati pembina persatuan pemuda Terlumbakau, saudara kita Bapak Iwan Darmawan dan juga Bang Sami, yang sama-sama kita hormati juga Ketua Pemuda Terlumbakau Adinda Darmadi dan juga Adinda Junaidi, yang sama-sama kita hormati Imam Masjid kita Ustaz Khairuddin dan Ustaz Rahman, yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat yang hadir, yang banyak Bang Kamal, tetangga saya nih. Jauh-jauh dari KDA ternyata duduk di sini. Ya. KDA itu bukan karunia Jaya Alam. Saya lebih suka menyebut KDA itu karunia dari Allah. Ya, tempat ikatan ya. Semoga juga Terlumbakau menjadi satu tempat yang terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, segenap anggota pemuda Terlumbakau dan yang sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di hari yang ke-11 bulan Ramadan, kita bisa bersilaturahmi. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang persatuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau infakkan, kau keluarkan semua yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati mereka, ma allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan pernah bisa untuk menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi menyatunya hati kita dalam sebuah wadah kebaikan yang seperti ini adalah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kenapa lebih berharga daripada dunia dan seisinya? Karena di sini kita bukan cuma hanya mendapatkan keuntungan secara materi, tetapi kita juga mendapatkan keuntungan secara rohani. Ada hubungan hati yang sangat baik, ada persaudaraan yang begitu sangat nikmat, ada orang-orang tua kita yang membimbing kita. Ini ketika berkumpul dalam satu tempat, dalam satu wadah, ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Apalagi di sini ada pembinaan, home training, yang dari situ kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan. Sungguh ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa, yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dan persaudaraan seperti ini akan abadi, karena niat kita bukan cuma sekedar bertemu di dunia, ya, tetapi bagi orang-orang beriman, ya, ini akan bertemu sampai nanti di akhirat. Dalam sebuah riwayat dikatakan kita nanti bisa saling memberikan syafaat. Ya, di akhirat nanti ketika kita masuk surga, ya, misalkan Bang Iwan masuk surga, ada yang belum masuk surga, di mana nih teman-teman Terlumbakau?
Kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu mereka bertemu dengan kami karena-Mu. Dulu mereka bertemu dengan kami untuk kebaikan masyarakat, untuk kerja-kerja sosial. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, kumpulkan dia di dalam surga sebagaimana dia telah berkumpul bersama dengan kami di dunia. Ini ketika pertemuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat akan Allah hargai, akan Allah berikan penghargaan untuk kita bisa saling menolong di akhirat. Bukan cuma di dunia. Dari sebagaimana ayat Anda mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan di dunia, nanti di akhirat kita pun bisa saling menolong. Ya, semoga sebagaimana kita berkumpul di dunia ini dengan kebahagiaan, nanti Allah kumpulkan kita kembali di akhirat dalam kondisi bahagia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya sangat terharu dengan apa yang disampaikan oleh Bang Iwan, juga Ayah Anda dan Bang Madi terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Sebetulnya saya datang ini semata-mata hanya untuk bersilaturahmi, ya. Tidak ada niat itu juga, ya. Tidak ada motivasi itu. Ya. Tapi ketika disampaikan, saya sangat terharu, ya. Sangat berterima kasih, walaupun di sana biru di sini kuning, gitu ya. Sebagai disampaikan oleh Darmadi tadi, tetapi ini tidak membuat kita berpisah karena pertemuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati Ayah Anda Haji Muhammad Ali Yusuf dan seluruh orang tua yang ada di sini. Ketika kita bicara tentang pemuda, ya, sesungguhnya pemuda ini adalah energi besar yang ada di satu masyarakat, energi besar yang ada di satu bangsa. Dan kalau kita bicara tentang demografi sekarang, kita adalah negara yang secara demografi 70% ini peta demografi kita, ya, peta penduduk kita. 70% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Ini 70%. Artinya 30% itu usia yang tidak produktif, di atas usia yang tua-tua dan yang anak-anak. Ya. Ini satu potensi besar yang ada di bangsa ini. Dan kita bersyukur kepada Allah. Setelah COVID terjadi, COVID itu kan bapaknya krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik. Ini bapaknya. Di banyak negara setelah COVID ini, krisisnya itu tidak selesai. Setelah krisis kesehatan, krisis ekonomi makin parah, kemudian terjadi krisis sosial, terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan, kemudian terjadi pergantian kepemimpinan di negara tersebut. Kita semua tahu betapa banyak negara-negara yang mengalami seperti ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pemerintah. Ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pemerintah, karena Indonesia bukan termasuk negara yang mengalami krisis yang berkepanjangan seperti di banyak negara lain. Ya, kekacauan, kemudian berbagai macam krisis yang semakin hari semakin besar. Walaupun kita juga mengalami krisis, tetapi ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena secara global sekarang sedang terjadi krisis. Kita di Indonesia ini termasuk negara yang relatif lebih stabil dibanding negara-negara lain. Ya. Maka di situasi seperti ini, apa yang harus kita siapkan sebagai para pemuda? Ya. Kita ini sekarang sedang mengalami siklus. Ada dua siklus yang sedang kita alami, Bapak-bapak,
saudara-saudara sekalian. Yang pertama, siklus secara global. Ini siklus 100 tahunan. Apa yang terjadi 100 tahun yang lalu? 100 tahun yang lalu yang terjadi adalah perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Perang dunia pertama terjadi tahun 1914 sampai 1918. Kalau kita ambil di titik 1918 ke 2018, berarti kan 100 tahun. Ya kan? 100 tahun. Dan setiap 100 tahun itu akan ada goncangan besar di dunia ini. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kabar kepada kita. Inna Allah yab'ad ala ra'si mi'ati sanatin man yujadidu amrati. Setiap 100 tahun Allah akan mengutus hamba-hambanya yang akan memperbaharui agama ini. Kata para ulama, setiap 100 tahun akan ada peristiwa besar yang terjadi di dunia. Ya. Setelah perang dunia pertama, itu terjadi perubahan peta kekuasaan dunia. Dahulu dunia dipimpin oleh para imperium. Imperium besar, Imperium Jerman, Imperium Hungaria, Austria, Imperium Tsar Rusia, termasuk Imperium Islam, yaitu Turki Utsmani. Yang mana setelah perang dunia pertama ini Turki ikut perang, ya. Kemudian di tahun 1924 Turki Utsmani runtuh. Ya. Kalau kita bicara tentang Islam, ya, Imperium Islam yang sangat besar itu runtuh pada tahun 1924. Kalau kita tarik ke belakang sampai sekarang, berarti 2024 besok 100 tahun. Ya kan? Dan di 100 tahun ini akan selalu ada krisis besar yang terjadi. Kalau kita hitung 1918 ke 2018, setelah 2019 ada krisis COVID. Dan krisis itu terus masih sekarang berlangsung. Jadi kalau kita sedang mengalami situasi yang seperti ini bukan cuma kita yang mengalami, bukan cuma Indonesia yang mengalami. Sampai negara-negara Eropa sekarang pun mengalami krisis yang sangat luar biasa. Perang antara Ukraina dan Rusia yang sekarang sedang terjadi, ya, ini bukan perang dua negara. Ini bukan perang dua negara, tapi perang supremasi antara Barat dengan Rusia. Ya, antara Barat dengan Rusia. Rusia berkoalisi dengan Cina, berkoalisi dengan Iran, ya, diam-diam melawan kekuatan Barat. Jadi sekarang Barat ini ada dua penantangnya. Penantang secara persenjataan adalah Rusia, penantang secara ekonomi adalah Cina. Ya, Barat, Amerika dan sebagainya ada dua penantang Barat. Ini sekarang ada perubahan peta kekuasaan yang sedang terjadi. Barat yang kemarin sangat berkuasa di seluruh dunia, sekarang sudah mulai ada yang bersaing, sudah ada penyaing. Ya. Nah, kita di Indonesia, seperti apa sikap kita nih, para pemuda, dalam menghadapi situasi global seperti ini? Sesungguhnya Indonesia memiliki potensi dan kekuatan yang sangat luar biasa yang bisa menjadi kekuatan baru di tengah-tengah pergelaran yang sedang terjadi di negara-negara besar ini. Kita secara jumlah penduduk itu nomor 4 setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Kita secara sumber daya alam itu termasuk negara yang sangat kaya. Dari timur, ya, dari timur Indonesia sampai barat Indonesia, atau dari barat Indonesia sampai timur Indonesia, kekayaan kita sangat luar biasa. Ya. Yang ketiga, kita adalah negara yang sangat luas. Kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke, itu sama juga kita terbang dari Jakarta ke Jeddah 9 jam direct, langsung
9 jam. Kayak ada kemarin baru pulang. Ya. Saya kuliah di Madinah 4 tahun. Setiap tahun saya pulang balik Jakarta, Jeddah, Jakarta, Riyadh. Itu 9 jam. Kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke, itu 9 jam. Kalau kita terbang dari Jakarta ke Jeddah, berapa negara kita lewati? Kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke, yang kita lewati semuanya Indonesia. Sangat luas. Ya, letak kita sangat strategis. Ya, salah satu contoh letak kita berada di antara satu selat Malaka yang begitu sangat ramai, selat yang paling ramai seluruh dunia. Tetapi kita belum mampu untuk memanfaatkannya. Justru Singapura yang memanfaatkannya. Ini tantangan bagi kita para pemuda, ya, yang merupakan jumlah penduduk terbesar yang ada di Indonesia. Apa modal yang harus kita miliki? Saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi seorang pemuda yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu minal mu'min ad-dha'if, wa kullun fihi makhir." Seorang mukmin yang kuat, ya, seorang manusia yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Walaupun dalam kehidupan seluruh orang beriman itu banyak kebaikan. Bagaimana supaya menjadi orang yang kuat? Kata Rasulullah, "Ihris ala ma yanfa'uka." Semangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini. Yang bermanfaat untuk pikiran kita, yang bermanfaat untuk hati kita, yang bermanfaat untuk fisik kita. Kalau kita berorientasi hidup mendapatkan manfaat dalam pengembangan intelektual kita, pengembangan spiritual kita, dan pengembangan keterampilan kita, kita akan menjadi orang-orang kuat dimanapun dan apapun kita. Kita akan dicari oleh semua perusahaan, kita akan dicari oleh semua orang ketika intelektual kita kuat, spiritual kita kuat, dan keterampilan kita kuat. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang orang-orang yang Allah angkat, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan kalimat mengangkatnya ini Allah menggunakan fi'il, kata kerja al-mudhari', kata kerja present continuous tense. Artinya proses pengangkatan itu tidak akan pernah berhenti. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa kali. Kenapa Allah menggunakan kalimat mengangkat? Kita dalam hidup ini, setiap kita punya amanah. Amanah sebagai kepala keluarga, amanah sebagai anggota masyarakat, amanah sebagai anggota bangsa ini, ya, dan amanah untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Namun dalam melaksanakan amanah itu kita punya dua kelemahan. Yang pertama, keterbatasan ilmu, keterbatasan keterampilan, keterbatasan waktu, keterbatasan tentuan. Yang kedua, potensi melakukan dosa dan kesalahan. Ya. Satu sisi kita punya amanah yang besar, tapi sisi yang lain kita juga punya dua kelemahan yang cukup besar. Bagaimana kita bisa melaksanakan amanah ini dan melampaui kelemahan ini? Kita harus punya dua modal, yaitu iman dan ilmu pengetahuan. Kalau kita punya keyakinan, kalau kita punya ilmu pengetahuan, maka kita akan bisa melampaui kelemahan-kelemahan itu dan kita bisa melaksanakan amanah-amanah.
Maka ihris ala ma yanfa'uka, bersemangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat secara intelektual, secara spiritual, dan secara keterampilan. Ini sesuatu yang harus kita terus lakukan. Yang kedua adalah wasta'in billah. Kata Rasulullah, wasta'in billah wal hadis. Kita tolong kepada Allah, jangan merasa lemah. Nah, di sini di samping kita mengembangkan diri kita secara pribadi, kita juga harus punya hubungan yang kuat dengan Allah, Tuhan yang mengatur segala kehidupan. Minta tolong kepada Allah dengan doa-doa dan ibadah kita kepada-Nya. Nah, Ramadan ini adalah bulan kita banyak berdoa. Ramadan adalah bulan di mana doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saudara-saudara yang di Ramadan ini tidak sedang pray, yang tidak mendapatkan pekerjaan, jangan merasa lemah. Kita masih punya Allah, kita masih punya Tuhan tempat kita mengadu. Dialah yang maha memberi rezeki, dialah yang maha memberi segala sesuatu kepada kita. Dialah yang menyediakan kehidupan kepada hamba-hambanya selama hamba-hambanya mau bekerja dan mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan merasa lemah. Kopi atau teh? Sesusah apapun kondisi kita sebagai orang beriman, kita harus yakin dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin cerita, saya tutup ini dengan sebuah cerita. Ya. Satu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kedatangan seorang kaum bersama dan seorang laki-laki, ya, yang usianya kayak dan mawar, ya, bersama dengan anaknya yang masih usia 5 tahun. Ya. Kemudian setelah ngobrol, Umar berkata, aku tidak pernah melihat ada seorang ayah dengan anak yang wajahnya mirip-mirip, sangat mirip. Ya, coba yang ada dengan 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 yang sama ini, ya. Seperti seekor burung gagak dengan anak-anak. Aku tidak pernah melihat seorang ayah yang sangat mirip dengan anaknya seperti seekor burung gagak dengan anak-anaknya. Burung gagak tahu tak kita? Ya kan? Hitam semua tak ketahuan. Ya, tapi hitam-hitam kayak apa? Mengenai ini. Kayaknya masih putih. Kata orang itu, wahai Amirul Mukminin, ada lagi hal yang lebih menakjubkan tentang anakku daripada kehidupan aku dengan anak. Kata Umar bin Khattab, apalagi itu? Umar yang awalnya duduk santai jadi serius dia. Begini wahai Amirul Mukminin, anakku ini aku ambil dari kuburan ibunya. Kata dia. Bagaimana ceritanya? Begini wahai Amirul Mukminin, ketika anak ini berada di kandungan ibunya, aku harus pergi jauh untuk bekerja. Ya, jadi para lelaki ibadahnya itu bekerja. Ya, kata Umar, ada 2 tempat yang aku ingin meninggal di dalamnya: meninggal ketika berjuang di dalam Allah, syahid, dan meninggal ketika mencari nafkah. Ini syahid. Ya, kata orang itu, aku harus pergi. Istriku pun membujuk aku untuk tidak pergi. Bang, jangan pergi, maka kita sedang hamil, Bang. Ini anak pertama kita, Bang. Dari awal aku rayu sampai hari di mana aku harus pergi, aku katakan kepada istriku, wahai istriku, Abang harus pergi juga, karena ada tugas yang tidak bisa Abang tinggalkan. Maka aku peluk istriku, kemudian aku pegang perut istriku. Kemudian aku berdoa, Allahumma inni astaghfiruka wa lani hada. Ya Allah,
Aku pergi sekian lama, setelah sekian lama aku pulang. Ketika pulang sudah malam, aku ketuk-ketuk pintu rumah, tidak ada yang menjawab. Aku ketuk terus, aku ucapkan salam, tidak ada yang menjawab. Ketika sudah larut malam, kerabat-kerabat itu datang. Kali aku datang, mereka pun datang menjemput aku. Kemudian kerabat pun masih tahu, wahai Bulan, istrimu sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Betapa sedih aku mendengar berita tersebut. Anak pertama yang aku tunggu-tunggu kelahirannya meninggal bersama dengan ibunya. Maka aku pun diajak oleh kerabatku untuk makan malam. Makan malam karena sudah malam dan aku belum makan. Ketika aku sedang makan, menjelang selesai makan, aku lihat ada asap yang keluar dari tanah. Aku pun bertanya, wahai kerabat-kerabatku, apa itu asap yang keluar dari tanah? Kerabatku menjawab, wahai Bulan, itu adalah asap yang keluar dari kuburan istrimu sejak istrimu dikuburkan. Maka aku pun berkata, wallahi inni la a'rifu biha. Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu dengan dia. Dia adalah seorang istri yang salehah, seorang istri yang taat kepada suaminya. Tidak mungkin dia diazab dalam kuburnya. Asap itu kan seakan-akan ada api di dalam kan? Ya. Maka aku pun bergegas keluar dari rumah itu menuju ke kuburan bersama dengan kerabat-kerabatku. Kemudian aku bilang, gali kuburan istriku itu. Maka kami pun menggalinya. Ya. Maka kami pun menggali. Ketika digali sampai ke liang lahat, ada pemandangan yang sangat menakjubkan. Yang namanya jenazah kan tidur kan? Ada kiblat. Ternyata istriku, kata dia, duduk menyandar ke liang-liang lahat, kakinya menyambar ke depan, dan di bawah kakinya ada anakku yang masih hidup. Kemudian aku ambil anak itu dari kuburan ibunya. Ketika aku ambil dari kuburan ibunya, terdengar suara dari langit, ya man qad istauda'a waladahu, wahai orang yang sudah menitipkan anaknya kepada Allah, ambillah titipanmu sekarang. Aku ambil anakku dalam kondisi hidup tersebut. Kemudian aku kembalikan istriku dalam kondisi tertidur. Kemudian kami pun menutup kembali kuburannya. Wahai Amirul Mukminin, inilah anak yang kamu ambil dari kuburan ibunya. Allahu Akbar. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini? Kekuatan doa. Kekuatan doa. Bahkan di antara ayat-ayat puasa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat puasa dari ayat 185, 56 sampai 87, 88, di situ ada ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watan da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang yang melantunkan permohonannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat puasa salah satunya adalah ayat-ayat doa. Maka manfaatkan waktu-waktu mustajab ini dengan banyak minta kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, baik dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini.
Amin. Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk anak-anak kita serta masyarakat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat yang kurang berkenan. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.